من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah tarwih rahimakumullah. Mari kembali kita segarkan rohani kita dengan mengembalikan segenap puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema tausiah kita malam ini adalah keajaiban sedekah. Kita rubah sedikit dari tema yang ditentukan, yaitu mukjizat sedekah. Karena istilah mukjizat itu hanya diperuntukkan untuk nabi dan rasul, maka kita cari padanan yang tepat, yang sesuai, yaitu keajaiban sedekah. Kalau kita lihat literasi di dalam kitab-kitab hadis, tema ini disebut dengan fadilatus sadaqah, fadilah sedekah. Sedekah itu berasal dari bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan sedekah. Akar katanya itu sama dengan siddiq. Nabi itu punya sifat wajib pada diri Nabi itu siddiq, benar atau jujur. Maka seseorang dipandang telah melakukan perbuatan yang benar dan jujur bila mana dia mengakui harta yang dititipkan atau yang ada pada dirinya merupakan titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Maha Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki. Dia Al-Ghani, Maha kaya. Dia limpahkan rahmat dan karunia kepada hamba-hamba yang Ia kehendaki. Seseorang bila dia mengeluarkan harta yang dititipkan Allah, berarti dia sudah jujur bahwa harta itu milik Allah, dititipkan kepada kita. Kita hanya hak pengelolaannya. Maka orang yang jujur pada dirinya sendiri pasti dia akan keluarkan sebahagian saja dari harta yang ia miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tidak jujur, dia akan bakhil, dia akan enggan untuk mengeluarkan sebahagian harta yang dititipkan Allah kepadanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam bahasa Arab, harta yang diinfakkan atau yang disedekahkan, dizakatkan, diwakafkan, itu menggunakan beberapa istilah. Ada istilah sedekah, ada istilah infak, ada istilah zakat. Mari kita pahami satu persatu. Sedekah adalah sesuatu baik berupa harta maupun non harta yang dikeluarkan oleh seseorang ataupun perusahaan atau badan hukum
untuk kepentingan umum. Maka dengan demikian sedekah itu ada yang berupa harta, ada yang berupa non harta. Ini harus bisa kita pahami. Maka sedekah itu dibagi kepada 3. Yang pertama adalah sedekah wajib. Apa Bu? Sedekah wajib. Mana itu sedekah wajib? Yang pertama adalah nafkah. Seorang ayah, seorang suami wajib mengeluarkan nafkah, memberikan nafkah kepada orang-orang yang berada di dalam tanggungannya. Siapa tanggungan kita? Ya, ahli waris yang tidak pernah akan terhalang untuk mendapatkan harta warisan, maka itulah tanggungan kita. Ayah, ibu, suami, ya, kepada istrinya, kemudian anak-anaknya. Itu sedekah wajib. Yang kedua, sedekah wajib itu adalah zakat. Zakat adalah sedekah wajib. Bila memenuhi persyaratan, harta cukup jumlahnya dengan syarat tertentu, nanti akan dikeluarkan kepada orang-orang tertentu. Itu zakat harta namanya. Ada lagi zakat fitrah. Maka harta baru akan bisa dikeluarkan bila nafkah sudah terlebih dahulu dikeluarkan, ya, bagi anggota yang menjadi tanggungan kita. Kalau belum, itu belum, ya, disyaratkan untuk membayar zakat. Yas'alunaka madza yunfikun qulil afwa. Mereka bertanya tentang zakat, ya. Makna infak ma yunfikun di sini adalah zakat. Itu adalah qulil afwa. Katakanlah itu kelebihan. Kelebihan dari mana? Nah, kelebihan dari, ya, kebutuhan pokok yang sudah dibayarkan kepada anggota tanggungan kita. Itu sedekah wajib. Yang kedua, sedekah sunnah. Nah, sedekah sunnah itu adalah infak. Apa yang dimaksud dengan infak? Infak adalah, ya, harta yang dikeluarkan, baik perorangan maupun perusahaan, kalau dia punya perusahaan besar, ya, yang digunakan untuk kepentingan umum. Nah, itulah infak, ya. Maka tadi pengurus menyebutkan infak itu maksudnya adalah harta, ya, yang kita sisihkan untuk kepentingan umum atau kemaslahatan umum. Bisa masjid, ya, bisa musala, bisa untuk kepentingan dakwah, bisa untuk pendidikan dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedekah sunnah. Yang ketiga, ya, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itulah wakaf, ya. Maka disebutkan di dalam hadis, iza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Yang pertamanya itu adalah sedekah jariyah, ya, wakaf, ya. Wakaf bisa berupa uang, bisa berupa tanah, ya, bisa berupa, ya, harta kekayaan kita seperti emas dan lain-lain sebagainya, ya, untuk, ya, kepentingan. Bisa untuk kepentingan pembangunan rumah ibadah, pendidikan, dakwah dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jelas bagi kita bahwa, ya, sedekah itu lebih umum daripada zakat, lebih umum daripada infak. Kenapa? Karena sedekah bisa berupa harta, bisa berupa non harta, selain daripada harta. Maka itulah yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Abu Dzar bahwa tasbih, takbir, tahmid, tahlil, amar ma'ruf nahi mungkar, hubungan suami istri termasuk sedekah. Termasuk sedekah, yaitu sedekah berupa non harta. Bahkan senyuman pun kepada saudara kita juga disebut dengan sedekah. Manjaan barang yang akan mengganggu atau sesuatu yang mengganggu orang lewat ke pinggir jalan itu juga disebut dengan sedekah. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu indah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita untuk beramal melalui ibadah sedekah ini. Di antara keajaiban sedekah yang perlu kita yakini dengan sebaik-baiknya, yang pertama adalah bahwa dengan kita bersedekah, baik dengan cara mengeluarkan harta ataupun selain daripada harta ini, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Isyarat ini bisa kita lihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti sebuah biji, ya. Dari satu biji nanti dia tumbuh, ya, akan menghasilkan 7 tangkai. Masing-masing tangkai menghasilkan buah 100 biji, ya. Jadi jumlah kumulatifnya itu 700. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengeluarkan sedekah pada prinsipnya harta kita tidak akan pernah berkurang karena janji Allah pasti akan ganti. Nah, keyakinan seperti ini harus kita buktikan malam ini. Kalau tadi disabui oleh pengurus tadi, ya, infak tadi malam adalah 865.000, ya, 500. Malamku kita buktikan, ya, apakah balabih atau tidak. Nanti apa yang kita sedekahkan itu nanti kan akan dibuka, ya, di dalam kitab amalan kita masing-masing, ya. Disaran kawa dibacuan sianu piti di sakunya ada 100.000, ya. Kemudian 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Kok infaknya sedekahnya 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Kata loa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dibacakan amal ibadah wa, ya, isi infak wa 2.000, 5.000. Bako indah infak terbaik, sedekah terbaik yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Toh nanti juga Allah akan ganti. Maka di dalam surah Al-Baqarah ayat 267 kita diberikan tuntunan. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebahagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Awak punya pencarian masing-masing yang baik, ya, dari penghasilan awak itu awak keluarkan di jalan Allah. Indah bahasanya Bapak Ibu, langsung nyesabui, ya, hasil usaha awak yang elok-elok. Kalau yang elok-elok lah pasti kok halal walaupun tidak disabuikan secara tekstual, ya.
Karena di dalam ayat lain disebutkan kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah kamu ya dari apa yang Allah rezekikan ya yang halal lagi baik. Nah, jadi yang diinfak yang disedekahkan tuh indah hasil dari tanda tangan kwitansi kosong loh, ndak dari korupsi, ndak dari ya menipu dan lain-lain sebagainya. Kalau itu dilakukan tidak ada gunanya sedekah, pasti akan ditolak. Batal sedekah kita itu. Sebagaimana batalnya sedekah apabila kita ya suka menyebut-nyebut sedekah kita, pemberian kita, lalu menyakiti hati penerimanya. Itu batal sedekah, Pak. Gaji ke orang dia juga, tetapi hatinya disakit, batal. Aturannya gaji yang diagihkan itu bisa ya menjadi sedekah bagi kita, karena menolong orang yang tidak punya karajo, agih karajo kan, kemudian wak gaji itu adalah sedekah ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat ya sedekah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus mesti ya semata-mata mengharapkan mardatillah, keridaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keajaiban sedekah itu wujud dari rasa syukur yang mendalam, sehingga sedekah itu bisa menolak bala atau siksaan. Ini isyaratnya ada di dalam surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, jika kita bersyukur pasti nikmat itu Allah tambah. Tetapi kalau kita kufur ya, tidak mau bersedekah, tidak mau berzakat, tidak mau berinfak, kita tahan harta yang ada pada diri kita ya, maka semua wak mengundang bala, mengundang penyakit ya. Pitih tak simpan tu akhirnya habis juga. Habis awaklah sakit, suami awak sakit, anak awak yang sakit, atau kecelakaan, habis kasinannya. Maka jangan pernah kita takut miskin ya. Tak ada orang yang bersedekah, berzakat, berinfak jatuh miskin, tak ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kisah terkait dengan ini, betapa ya sedekah itu dapat menolak seseorang dari bala atau bencana ini. Ya. Seorang ibu ya yang ditinggalkan anaknya dalam keadaan musafir ya, ditinggalkan bekal oleh anak pada hari-hari terakhir ya, yang bekal itu hampir habis ya, lah siaplah makanan terakhirnya. Tahu-tahu di muka pintu ada pengemis, ndak jadi nyusuo doh ya. Apa yang nyusuo itu nyawagihan ka pengemis tadi. Rupanya di tempat lain anak yang musafir itu ya disergap oleh serigala. Lah siap-siap kama makan daripada anaknya ya, akhirnya dicakaulah serigala itu oleh malaikat, diyakini itu malaikat yang turun tangan. Ndak jadi anaknya itu dimakannya dek serigala ya. Maka istilah dalam kisah ini, satu suapan diganti dengan satu suapan. Suapan dari ibunya ke pengemis itu ya, baganti ndak jadi suapan ya serigala memakan anak-anaknya. Yang ketiga, sedekah itu obat dari berbagai penyakit. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dau maradakum bis sadaqah. Ya. Obati orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ya, baru be kamalaka abi piti sekian yang sakit ko ndak jo. Ya, jadi sehat. Ya, Allah pasrah ya.
lah tawakal, tak ada jalan lain kece dokter ya pulang sajalah Kalau disuruh pulang berarti menunggu malaikat maut datang menjapui. Ya, tahu-tahunya ya yakinnya kepada hadis ko hanya sedekahkan. Sedekah terbaik yang nyogia. Ya, ndak sedekah yang buruk dah, ndak ujung-ujung piti dah, ndak ujung-ujung usaha, tapi sesuatu yang inyo cintai. Maka sedekah yang paling utama itu adalah sedekah ya haratu yang kita cintai. Ya. Aiko. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada akhirnya ya banyak testimoni orang-orang yang sembuh ya lantaran menjadikan sedekah jadi amalan khusus baginya. Jadi amalan khususnya. Orang bisa membuat amalan khusus dengan cara sholat tahajud, bisa tilawah Al-Quran. Inyo ya amalan khususnya apa? Sedekah. Ada sedekah Jumat, ada sedekah subuh, ya. Bahkan sedekah kok dapat inyo jo Tuhan yang tahu. Ya, ndak tahu suaminya ndak tahu doh, anaknya ndak tahu doh. Hanya nyo Allah yang tahu. Bahkan orang yang menerima sedekah tu ndak tahu. Itulah ya sedekah sirriyah, sedekah rahasia. Itulah yang akan menjadi kartu as bagi awak meminta sesuatu kepada Allah dengan wasilah sedekah yang kita lakukan. Insyaallah ijabah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya seorang pemuda ya yang tak kurang bersama dua kawannya di dalam gua, salah satu ya yang menjadi kekuatan doanya itu adalah memohon supaya pintu gua itu terbuka melalui sedekahnya. Yang keempat, bertambahnya keberkahan dan berkembangnya harta. Manaqasat sadaqatun min malin, tidak ada sedekah yang tidak akan mengurangi harta. Bahkan justru sedekah itu sama dengan zakat membuat harta ko bakambang. Yang pertama, harta berkah, rumah tangga aman damai. Harta tidak menyesal, ya. Kalau harta menyesal, awak mati anak batangka, ya memperabuian harta awak. Ya, atau awak suami istri gara-gara harato batangka. Itu menandakan ya Allah cabut keberkahan harta pada diri kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berupayalah kita bagaimana bisa menjadikan salah satu jalan kita mendapatkan surga Allah adalah dengan ya membiasakan diri dengan bersedekah. Baik itu sedekah secara sirriyah, kemudian tetap istiqamah bersedekah dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Bagi orang bersedekah dalam keadaan lapang, kalau pegawai di awal bulan, ya baru narimo gaji, ya itu gampang. Tapi bersedekah di saat sulit, ya itu berat. Orang-orang tertentu dan pilihan Allah lah yang mampu untuk bersedekah di waktu sulit. Yakin manakala kita lapangkan kesulitan orang lain, Allah lapangkan kesulitan yang kita hadapi. Ini sudah janji Allah. Di dalam hadis sahih itu disebutkan, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang membebaskan? Kalau membebaskan ya betul-betul bebas, lapang dari orang dia. Ya, kesulitan yang dialaminya, kok tiba hutang wa anggap lunas, ya karenanya sulit untuk makan sesulit, apalagi membalian hutang-hutangnya, ya. Ambil amalan memutihan hutang orang, ya apalagi hutang orang yang lah kalili hutang sabalik, ya. Maka itu adalah amalan yang sangat mulia sekali. Janji Allah, Allah akan mudahkan dan lapangkan kesulitan. Kesulitan ketika kita menghadapi sakaratul maut, Allah lapangkan sehingga kita husnul khatimah. Kesulitan ketika menjawab pertanyaan mungkar dan nangkir, Allah lapangkan sehingga seluruh pertanyaan itu bisa kita jawab dengan baik.
kesulitan ketika kita menghadapi dahsyatnya padang mahsyar, insyaallah dengan amalan-amalan termasuk amalan sedekah ini kita akan mendapatkan naungan. Mereka mungkin dapat naungan infak 2.000, 5.000 kalau itu naungan paling-paling kardus yang bisa yang menjadi payung dakwah tapi banyak ikhlas insyaallah Allah akan berikan naungan. Sekalipun orang menghadapi kesulitan di padang mahsyar, tetapi orang yang suka berderma dan bersedekah akan mendapatkan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan fase-fase berikutnya. Itulah Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua sehingga keajaiban sedekah ini bisa kita amalkan menjadi jalan bagi kita untuk mendapatkan rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak mau, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.